Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita selalu mengucapkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Dengan harapan seluruh amaliyah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Salawat serta teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita yang tetap istiqomah hingga yaumil akhir. Sebelum salat Idul Fitri kita laksanakan, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Maklumat yang pertama yang datangnya dari panitia kegiatan Ramadan 1447 Hijriah Masjid At-Taqwa. Laporan kegiatan Ramadan 1447 Hijriah Masjid At-Taqwa tanggal 21 Maret 2026 bertepatan dengan 1 Syawal 1447 Hijriah. Pada selama bulan Ramadan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa. Yang pertama, kegiatan iftar jama'i atau berbuka berpuasa selama di bulan Ramadan dengan peserta jamaah rata-rata kurang lebih dari 110 jamaah per hari. Kegiatan kedua, kegiatan itikaf selama 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan rata-rata jamaah 25 orang jamaah per malam. Laporan yang ketiga, total penerimaan infak tarawih selama bulan Ramadan berjumlah 18.176.000 rupiah. Keempat, penerimaan infak mobil siaga berjumlah 127.421.500 rupiah. Yang kelima, penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah berupa zakat mal berjumlah 15.439.000 rupiah. Zakat fitrah berupa uang berjumlah 53.190.000 rupiah. Zakat fitrah berupa beras berjumlah 141 kg ditambah dengan 354 liter. Selanjutnya fidyah berjumlah 1.800.000 rupiah. Untuk penerimaan infak sunnah berjumlah 5.975.000 rupiah. Dan infak berupa beras berjumlah 51 liter. Dari hasil penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah, maka kami menyalurkan berupa zakat fitrah yang diterima oleh dari Muzaki berjumlah 416 kakak yang berada di lingkungan Sawangan Elok dengan 1.310 jiwa.
Dan penyaluran untuk zakat fitrah khusus di wilayah Sawangan Elok berjumlah 144 kakak atau 403 jiwa. Selain itu kami juga menyalurkan zakat fitrah di luar Sawangan Elok berjumlah 617 jiwa. Serta total dana zakat infak sedekah setelah dikonversi beras berjumlah 80.049.143 rupiah. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira. Untuk itu, marilah sekali lagi kita bacakan suratul Fatihah untuk para jamaah, para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya untuk kegiatan Masjid At-Taqwa. Al-Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat selanjutnya, pelaksanaan salat Idul Fitri pada hari ini akan dilaksanakan pukul 6.30 pagi. Untuk itu kami mohon bagi para jamaah yang berada di dalam maupun di luar untuk mengisi saf-saf yang paling depan utama agar para jamaah yang berada di belakang maupun di dalam perjalanan dapat menempati saf-saf di belakang. Dan yang bertugas sebagai imam sekaligus khotib pada salat Idul Fitri hari ini ialah dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Haji Babas Basari SAG MPD. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, dan Bilal Ustadz Hamzalah. Serta kami mohon bagi para anak-anak maupun adik-adik untuk tertib pada saat pelaksanaan salat Idul Fitri maupun khotib berkhutbah. Demikianlah maklumat yang dapat kami sampaikan, serta saya mewakili seluruh jajaran Dewan Syariah dan seluruh jajaran pengurus harian Masjid At-Taqwa mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya 1 Syawal 1447 Hijriah. Kita berdoa bersama, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan umur panjang agar dapat dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, berkat izin Allah kita sudah menyelesaikan tugas kita, kewajiban kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, baik yang wajibnya yakni berupa saum di bulan suci Ramadan dan juga ibadah-ibadah sunnahnya, tadarus, qiyamul lail dan sebagainya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal ibadah yang akan menjemput kita nanti di akhirat dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diantar oleh amal-amal soleh kita menuju surganya Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang berbahagia. Di pagi ini cahaya matahari agak malu-malu untuk menampakkan dirinya karena kemarin sore turun hujan. Namun itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala agar yang di luar tidak kepanasan tentunya. Ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dan wajib kita syukuri. Kenapa? Karena kita mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti nikmat tersebut akan Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dengan mensyukuri nikmat yang kecil dan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu wajib kita mensyukurinya. Kata para ulama, cara mensyukuri nikmat itu ada 3 bagian, ada 3 macam. Ada 3 yang bisa kita lakukan. Apa yang pertama? Asyukru bil lisan, yakni syukur dengan lisan. Syukur dengan mulut, syukur dengan lidah. Apa yang harus dikerjakan oleh mulut atau lisan dalam mensyukuri nikmat Allah? Yakni kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. yakni kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit-dikitnya syukur, sesederhana-sederhananya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, maka secara spontanitas kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kata ulama, syukur itu bisa dikerjakan bil qalbi, yakni asyukru bil qalbi, yakni mensyukuri nikmat dengan hati kita. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat dengan hati? Yakni hati kita senantiasa ingat kepada Allah, hati kita senantiasa berzikir kepada Allah kapanpun dimanapun. Sekarang musim macet di mana-mana. Bagi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, macet dijadikan momentum yang sangat berharga. Ketika kita di kendaraan, apapun kendaraan kita berzikir kepada Allah, hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, kata ulama, syukur itu bisa dilakukan dengan bil jawari, asyukru bil jawari, yakni anggota badan kita. Semua anggota badan kita yang Allah ciptakan, yang kita pergunakan sehari-hari sesuai dengan fungsinya, itu wajib kita syukuri. Dengan cara apa? Mensyukuri nikmat kaki, kita gunakan kaki kita untuk berjalan ke tempat-tempat ibadah, ke masjid, mushola, majlis taklim, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita Allah berikan kepada kita sebagai nikmat dari Allah, kita manfaatkan, kita gunakan untuk memegang Al-Quran, untuk memberikan sedekah dan sebagainya.
Kemudian mata kita, kuping kita, semua anggota badan kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah bisa melaksanakan syukur semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bil lisan, bil qalbi ataupun bil jawari, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang paripurna, manusia yang utuh lahiriah dan batiniahnya. Lahiriahnya senantiasa bersyukur kepada Allah, batiniahnya pun yakni hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang senantiasa akan dirindukan oleh Allah dan Rasulullah nanti di akhirat, sehingga surga pun akan menjemput kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Di pagi yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid. Masjid itu adalah rumah Allah, sebagian daripada rumah yang Allah miliki. Kenapa masjid dikatakan rumah Allah? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berjalan ke masjid, ditanya oleh sahabat, "Wahai baginda Rasul, hendak ke mana engkau?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku akan pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala." Padahal sesungguhnya Rasul berangkat ke masjid. Berarti masjid adalah merupakan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan berarti Allah ada di masjid ini. yakni di masjid adalah tempatnya kita bersujud, beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajar dan harus suci ketika masuk masjid. Kenapa? Karena di dalamnya adalah tempat sujud, di dalamnya adalah tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua yang ada di sini semuanya suci lahir dan suci batin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Kita sudah selesai melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, maka ada dua hal, tentunya minimal dua hal yang harus kita praktekkan dalam bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ketika kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, kita dilatih oleh puasa, dilatih oleh saum yang Allah wajibkan kepada kita. Ada dua hal, minimal dua hal. Pertama, rohani dan jasmani. Rohani apa? Ketika kita harus berikhlas, mempunyai niat yang ikhlas, mempunyai tekad yang sempurna, yakni tekad yang dimana kita lakukan dalam melaksanakan puasa walaupun tidak ada orang yang melihat. Kita tidak berani berbuka, kita tidak berani makan dan minum dan sebagainya. Itu adalah rohani kita. Apa di dalamnya? Yaitu iman. Nah, kita ada iman, insya Allah semuanya kita punya iman, dan iman kita insya Allah kita mohon agar terbawa mati, agar kita mati husnul khatimah. Ketika kita mempunyai iman dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya, yakni ketika seseorang tidak beriman maka dia akan melakukan, mengerjakan apapun yang dia inginkan. Tapi ketika dia punya iman, iman adalah merupakan rem, sebagai patokan untuk tidak bergerak ketika itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bergerak ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman insya Allah manusia menjadi mulia, mulia di dunia, mulia di akhirat tentunya. Dan sejelek-jeleknya orang yang beriman, insya Allah pasti dia akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap saat, setiap kesempatan, dimanapun dia akan berada dan menjalankan hidup dan kehidupannya. Senantiasa akan diridhoi, dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan imannya. Yang kedua, lahiriah, yakni lahir kita, badan kita. Dengan puasa insya Allah kita akan sehat. Kenapa? Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, puasalah kalian niscaya kalian akan sehat. Jadi ketika kita berpuasa sesungguhnya kita sudah berobat, kita sudah melaksanakan meditasi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit yang ada di dalam tubuh kita akan
dimusnahkan oleh puasa itu sendiri. Jadi sebaliknya, kalau kita berpikir puasa akan mendatangkan penyakit, malah itu justru salah. Yang jelas kata Rasul, sumu tasihu, puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi ketika kita ingin sehat, maka kita harus berpuasa. Rasulullah SAW menegaskan, setelah puasa Ramadan ada puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasul tidak pernah meninggalkan selama hidupnya, yakni puasa 6 hari di bulan Syawal, yang sering kita istilahkan nyawalan, ya. Nah, oleh karena itu dengan puasa Syawal ini juga akan menambah kesehatan kita. Yang punya penyakit lambung dan sebagainya, insya Allah pasti itu kata Rasul akan sehat dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kapan utamanya puasa Syawal? Yani mulai tanggal 2, yani besok, ya. Yani berturut-turut tanggal 2 sampai tanggal 7, ya, utamanya. Tapi bagi kita yang banyak kesibukan, ya, bisa kapan saja selama masih di bulan Syawal. Maka itulah sunnah Rasulullah SAW yang sebagaimana Rasul menyatakan dalam hadisnya, ketika kita berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan seolah-olah kita berpuasa 1 tahun. Insya Allah pahalanya pun 1 tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan itu pun menjadi doa buat kita. Ketika kita berpuasa di bulan Syawal akan menjadi doa, seakan-akan kita diperjumpakan lagi oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Ya. Dari situlah Rasulullah SAW tidak pernah sakit. Selama hidupnya Rasulullah tak pernah sakit, kecuali sakit yang membawa kematiannya. Rasulullah tidak pernah sakit perut, tidak pernah sakit mata, tidak pernah sakit apapun, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW senantiasa berpuasa dan menjaga pola hidup yang baik, yang sempurna. Kita selaku umatnya patut dan wajar mencontoh suri tauladan Rasulullah SAW. Kalau kita ingin sehat, kita tidak perlu berobat jauh-jauh, tidak perlu mendatangi terapi-terapi dan sebagainya, cukup dengan puasa, kata Rasulullah SAW. Itu harus jadi keyakinan buat kita sebagai umat Rasulullah SAW ketika kita ingin dijadikan orang-orang yang senantiasa sehat, sehat lahiriah dan sehat batiniah tentunya, insya Allah. Percuma kita sehat lahir, sehat badan, tapi batinnya sakit, naudzubillah. Kita minta kepada Allah dengan hikmah fadilah puasa Ramadan yang kita kerjakan, insya Allah lahiriah dan batiniah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya yang sehat lahiriah mana? Ketika kita selesai melaksanakan puasa Ramadan, ketika diberikan sehat rohani, insya Allah masjid-masjid, musola-musola akan tetap penuh dengan yang berjamaah salat sebagaimana yang berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan hampir setiap waktu tidak kurang dari 4 syaf, 5 syaf. Nah, maka ketika orang yang sehat lahiriahnya, insya Allah setiap waktu dia akan berjamaah di tempat-tempat berjamaah. Di kantor tentunya banyak tempat-tempat berjamaah, ada musola, ada masjid dimanapun. Walaupun tidak di tempat sendiri, walaupun tidak di lingkungan sendiri, walaupun tidak di masjid sendiri, ketika sudah masuk hasil daripada saum di bulan Ramadan ke dalam jiwa kita, maka kapanpun, dimanapun, kebiasaan-kebiasaan yang dikerjakan di bulan Ramadan pasti akan senantiasa ada dan membekas sampai kapanpun. Mudah-mudahan itu kita miliki juga, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan dan juga dilaksanakan di bulan-bulan lain, kita harus sering bersedekah, ya. Sedekah adalah merupakan satu tolak bala, ya. Kata ulama yang menafsirkan hadis, as-sadaqatu tarfa'ul bala wa jalbur rizqi. Sedekah itu adalah untuk menolak bahla. Bahla apa saja, baik yang terkena dalam diri kita, jiwa raga kita, keluarga kita, harta benda kita, apapun akan bisa ditolak dengan sedekah.
Bahkan kata ulama, wajar rizki akan mendatangkan rizki sebagai pemikat rizki yang akan Allah berikan kepada kita, yakni dengan sedekah. Insyaallah sesungguhnya sedekah itu bukan mengurangi harta benda kita, tapi justru akan menambah harta benda kita. Itu yang kita harapkan tentunya. Oleh karenanya ketika kita datang bulan Ramadan, kita melaksanakan sedekah setiap malam, setiap hari, bahkan kita bersedekah dimanapun kita berada. Jangan lupa dan jangan sampai ditinggalkan di bulan-bulan lain selain Ramadan, kita tetap bersedekah. Ini pun dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu yang sangat dermawan. Kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan angin. Suatu saat kita perlu angin karena kita gerah, tapi tidak ada angin. Di rumah kipas mati, AC mati, di luar tidak ada angin, malah panas. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan dalam memberikan sedekah itu lebih daripada itu. Kapanpun Rasulullah selalu memberikan sedekah, infak dan lain sebagainya kepada yang membutuhkan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa pernah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sedang berada di dua bukit, sedang mengembala kambing miliknya, ya. Kemudian orang itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai baginda Rasul, kambing siapa ini? Kata Rasulullah, ini kambing saya, ya. Kemudian kata Rasul, emang kenapa? Mau? Kata Rasul. Kata orang itu, tentu mau. Langsung diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kambing yang ada di antara dua bukit itu. Mungkin kalau dihitung ratusan ekor. Itulah kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita introspeksi, adakah di antara kita yang seandainya punya kambing sebanyak itu, ketika ada yang meminta kita kasih? Mari kita muhasabah, kita introspeksi. Toh seandainya ada, alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada orang itu berupa hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita masih punya rasa sayang dan sebagainya, berarti kita belum menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan infak, sedekah dan sejenisnya. Itulah hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada Ramadan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena mendapatkan pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang terdahulu. Kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, ya, baik kesalahan sesama manusia ataupun yang langsung kepada Allah. Kita sering meninggalkan perintah-perintah Allah, bahkan sebaliknya kita sering melaksanakan larangan-larangan Allah. Itu dosa besar. Tapi sebesar apapun dosa yang kita perbuat, lebih kecil dibandingkan dengan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil yang kita tumpuk-tumpuk, yang tidak pernah kita tobati, akan menjadi besar, tapi itu akan menjadi kecil di hadapan Allah ketika kita bertobat. Artinya kita minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah akan mengampuninya. Tapi ketika dosa dengan sesama manusia, itu yang agak susah, agak sulit kita untuk mencari ridhonya. Kenapa? Karena belum tentu orang yang kita zalimi dia akan rela, akan ikhlas memaafkan kita. Namun demikian tetap kita berusaha minta maaf dan harus saling memaafkan. Maka di saat inilah waktunya kita minta maaf dengan sesama manusia. Ayah dengan ibu, anak dengan ibu, anak dengan ayah, kakak dengan adik, adik dengan abang dan seterusnya. Suami pada istri, kita minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon maaf
istri kepada suami, begitupun suami kepada istri. Peluk istri kita, peluk suami kita, minta maaf, saling memaafkan. Cium anak kita, memaafkan, saling memaafkan. Ayah pasti banyak dosa kepada anak-anak kita. Jangan kita merasa bangga kita menjadi seorang ayah tidak punya dosa. Padahal justru kita banyak dosa terhadap anak-anak kita. Kita tidak sempurna mendidik kepada anak-anak kita. Didikan kita mungkin salah jalan, salah jalur, sehingga anak-anak kita tidak mau beribadah kepada Allah. Itu dosa kita. Oleh karenanya saatnya kita untuk saling memaafkan di antara kita. Kepada orang tua kita yang sudah tidak ada, ayah, ibu kita sudah tidak ada, sudah wafat, kita pun harus minta maaf. Dengan apa? Dengan cara mendoakan. Ketika kita sempat datangi, kunjungi kuburannya, kita ziarah, kita doakan bahwa kita anaknya, kita adiknya, abangnya dan seterusnya, mendoakan mereka dan mereka akan gembira di alam kuburnya dan mereka pun akan mendoakan kita. Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada para sahabat, ada di antara sahabat yang sudah meninggal dan bertanya, yang anaknya bertanya kepada Rasulullah, wahai baginda Rasul, ayah ibu saya sudah meninggal, apa yang harus kami lakukan? Kata Rasulullah, doakan mereka. Makanya di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ada doa yang disebut doa arwah. Itulah doa-doa yang dicontohkan oleh salafus saleh, oleh para ulama untuk mendoakan ahli kubur kita. Makanya ada doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Itulah ajaran kita. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, ketika kedua orang tua kita dalam kubur sedang disiksa oleh Allah, ketika anaknya berdoa kepada Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya, maka siksanya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan rahmat, dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Itu yakin kata Rasulullah SAW. Oleh karenanya itu pun menjadi kesempatan buat kita, dan kita waktunya mungkin sekarang atau besok untuk mengunjungi orang tua kita, saudara kita yang sudah tidak ada. Kita doakan mereka. Dan kata Rasul, maka akan sebaliknya, ketika kita tidak pernah mendoakan ahli kubur, ketika kita tidak pernah ziarah kepada ahli kubur, maka mereka pun akan berdoa nanti dalam kubur. Apa doanya? Ya Allah, cepatkan mati mereka, baik itu anak-anak, adik dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendoakan kami agar mereka merasakan betapa pedihnya di alam kubur. Subhanallah. Ini jadi pelajaran buat kita. Jadi jelas ahli kubur sangat menunggu dan menantikan doa dari kita. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi waladin shalihin yad'u lah." Nah, ketiga macam inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di alam kubur sampai di akhirat tentunya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat, mohon maaf lahir batin. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang dan bisa melaksanakan ibadah dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan akan menjadi tolak ukur dan menjadi embrio buat kita semuanya untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan-bulan lain, 11 bulan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu dina wa la kafirun. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul habibul karim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal rafidata wal musyrikin wa damir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma ansur juyusal muslimin wa akhiral muwahhidin wa ahdhul man khadal muslimin. Allahumma habis man zalamana wa aghlib man ghalabana. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa ta'usyana wa tammim takfirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.